Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa setiap hari ada penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saya dan saudara boleh ada sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat gagah saya dan saudara, tapi justru ada penyertaan Tuhan. Mari saudara, kita ambil waktu kita sejenak. Kita datang di hadiratnya, kita cari wajahnya. Kita cinta kepadanya. Kita mengingat bahwa hidup ini kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena selama kami hidup, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Bapa, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, bukan dengan kekuatanku Bapa, aku dapat jalani hidupku. Oh, tanpa Tuhan yang di sampingku, oh, aku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku ya Bapa, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Pegang tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku sembah Engkau, harapanku kepadamu, pemberi hidup kami. Hanya Engkau harapanku. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kami mau pandang wajah-Mu, kami mau berseru sebab pertolongan kami datangnya daripada-Mu. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu. Sungguh kami tidak ada kekuatan kalau bukan Engkau yang menolong kami. Kami bersyukur punya Engkau yang baik, Allah yang setia. Engkau pengharapan di saat kami tidak mampu, di saat ketika kami melihat ini mustahil, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Kami percaya bahwa Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Untuk itu biar rencana-Mu yang indah yang terjadi. Kami bersyukur punya Engkau yang baik, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa sepanjang hari saya dan saudara boleh menerima kekuatan, menerima pengharapan. Untuk itu selagi masih hidup kita boleh berharap, kita boleh percaya hanya kepada Tuhan yang mampu memberikan apa yang sesuai dengan rencananya. Sama-sama kita mau baca di Mazmur 118 ayat 13 sampai 14 dan 22 dan 29 yang berbunyi demikian: Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati. Firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Yesus sebagai batu penjuru gereja yang selalu mengalami penolakan, bahkan dimulai dari umatnya sendiri, saudara. Banyak orang, mungkin di antara saya dan saudara, masih menolak Tuhan sendiri, ya, dengan berjuang, yaitu membangun hidup, pekerjaan, bahkan gereja mereka yang di atas fondasi yang rapuh, yakni rencana dan mimpi yang kita mungkin sedang kita bangun, serta dasar lain yang tak dapat kita andalkan. Akan tetapi juru selamat kita yang baik adalah salah satu-satunya kekuatan dan keselamatan kita. Dalam Mazmur 118 ayat 14, benarlah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ketika Yesus menjadi batu penjuru kehidupan kita, Dia menyediakan satu-satunya penyelaras yang tepat untuk segala sesuatu yang ingin dicapai oleh orang-orang yang percaya baginya. Oleh sebab itu, kepada Dialah kita berdoa, yang kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dan Tuhanlah yang memberi kemujuran, dan hasilnya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, karena Tuhanlah yang perkasa dan baik. Untuk itu kita bersyukur kepadanya. Kita punya Tuhan yang menjadi batu penjuru, Dia yang menyelamatkan, Dia yang memberkati, Dia yang memberi kemujuran, saudara. Untuk itu janganlah kita berharap kepada manusia, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Kita mengejar hadiratnya, kita datang kepadanya, kita mencari wajahnya. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, bagi Tuhan itu kecil. Tetapi ketika kita berfokus kepada
siapa yang memberi kita hidup, siapa yang memberi kita rezeki, siapa yang memberi kita kenikmatan, maka saya percaya bahwa saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang, kebahagiaan yang bukan semu, tetapi kebahagiaan yang selama-lamanya. Untuk itu saya mengajak saudara, dari hari demi hari kita mau memupuk iman kita mau memupuk keyakinan kita bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk kita mengenal akan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, saya percaya mau doanya belum dijawab atau sudah dijawab, dia akan terus mencari wajah Tuhan, karena fokusnya hanya mencari wajah Tuhan. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan merasa kekhawatiran, dia tidak akan merasa gelisah dalam hidupnya. Justru dia akan mengerti bahwa segala yang terjadi atas seizinnya Tuhan untuk membentuk saya dan saudara menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Setiap hal saya selalu berkata bahwa dalam hidup ini memang tidak mudah, tetapi saya punya Tuhan yang hebat dalam hidup saya. Saya memupuk itu setiap hari ketika saya harus mengalami ujian-ujian dalam hidup kemustahilan. Justru di situ kuasa Tuhanlah yang bekerja. Bersyukurlah saudara ketika harus menghadapi kemustahilan dalam hidup saudara. Justru Tuhan mau saudara itu bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara punya iman yang semakin hari bertumbuh kuat di dalam Tuhan, dan yang pastinya saudara, Tuhan mau saudara untuk percaya hanya kepada Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita sama-sama belajar percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memupuk kepercayaan kita adalah ketika kita setiap hari merenungkan firman-Nya yang luar biasa. Setiap pagi saya selalu memberikan waktu saya yang terbaik untuk bisa merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menguatkan saya setiap hari untuk menjalani hidup ini, supaya saya selalu diberi hikmat, saya tidak salah langkah, saya dituntun oleh Tuhan. Untuk itu saya dan saudara harus baca Alkitab. Kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, yang membuat saya semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, akan dilihat oleh hidupnya. Hidup yang memberi teladan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Kami mau berharap kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk menumbuhkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Ketika kami melihat Tuhan mustahil Tuhan, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Untuk itu pupuk kami kepercayaan bahwa di dalam Engkau ada kekuatan. Kami mau berfokus kepada Sang Kreator yang terbaik, Sang Kreator yang membuat segala perjalanan hidup kami menjadi baik, dan percaya bahwa setiap yang terjadi atas seizin-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Untuk itu jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga, dan biarlah kami hidup percaya dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.